Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah pemanfaatan agen hayati ingin menjelaskan mengenai materi pemanfaatan agen hayati. Nah, di sini saya dari Nida Panggabean dengan NIM 05071382227094 dari Agro Ekoteknologi angkatan 2022 kelas Palembang. Nah, di sini saya tuh nggak sendiri, saya ditemani sama teman saya. Dengan saya, Petrus Yesus Wisnu, dengan NIM 0507 11822279 Prodi Agro Ekoteknologi kelas Palembang. Nah, kalau tak lama-lama langsung saja dengan penjelasannya. Cicilot. Agen hayati merupakan organisme atau mikroorganisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ataupun penyakit yang menyerang pada suatu tanaman. Nah, penggunaan agen hayati termasuk ke dalam pengendalian hayati dan juga merupakan salah satu upaya untuk menuju pertanian berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan kepada petani mengenai pentingnya kita melaksanakan budidaya pertanian tanpa menyebabkan kerusakan alam. Agen hayati ini dapat berupa predator, parasitoid, bakteri, jamur, maupun nematoda. Contoh dari agen hayati, jamur ialah seperti Trichoderma dan Atrobotris yang dapat digunakan untuk pengendalian gal pada tanaman seledrim. Contoh dari agen hayati bakteri itu seperti Pseudomonas yang dapat digunakan untuk pengendalian Spodoptera dan juga ada Bacillus sp. Contoh dari agen hayati nematoda ialah seperti Steinernema sp dan juga Heteor hydritis. Nah, untuk contoh dari predator dan parasitoid akan dilanjutkan di video berikutnya. Serangga predator digunakan dalam pengendalian hayati untuk mengatasi masalah hama pada tanaman. Sebagai sumber makanannya berbeda dengan serangga herbivora yang mengkonsumsi tanaman. Serangga predator memangsa sebagai lain yang umumnya dianggap sebagai hama tanaman. Serangga predator memainkan peran penting dalam pengendalian hayati karena mereka dapat membantu mengurangi populasi hama secara alami tanpa menggunakan pestisida atau kimia. Perilaku makanannya dapat secara langsung dimakan atau bisa juga menghisap cairan tubuh mangsa. Metamorfosis sebagai serangga predator dapat bersifat volumetobola dan hemitobola. Predator bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama monofog, cuma suka satu tipe serangga. Yang kedua tuh ada oligofag, suka dengan serangga yang berbeda namun satu famili. Yang ketiga palifog, yang memakan berbagai serangga dari berbagai famili. Ciri-ciri serangga predator yang pertama itu memangsa organisme lain. Predator mengandalkan mangsanya sebagai sumber makanan, baik itu serangga lain, telur, atau larva serangga. Yang kedua, mempunyai alat dan mulut yang kuat. Banyak predator memiliki mulut yang sesuai untuk menangkap, menusuk, atau mengunyah mangsa mereka. Misalnya beberapa serangga predator memiliki rahang yang tajam. Yang ketiga itu kemampuan berburu. Beberapa predator aktif berburu mangsanya, sementara yang lain menunggu mangsa datang atau memangsa secara oportunistik. Contoh serangga predator yaitu yang pertama itu ada kepik atau bahasa latinnya Ladybug Crocodilidae yang memakan. Kepik adalah memakan predator polifag yang memangsanya, yaitu kutu daun, tungau, dan berbagai jenis serangga kecil lainnya. Yang kedua itu contohnya ada laba-laba atau bahasa latinnya disebut spider. Makanan laba-laba memangsa serangga terbang termasuk lalat, nyamuk, dan kupu-kupu ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada contohnya tungau predator atau bahasa latinnya Phytosilidae, yaitu memakan tungau predator, menghisap yang merusak tanaman seperti tungau, laba-laba, dan yang lainnya. Ya, itu dari saya.
akan kita bahas selanjutnya adalah parasitoid. Parasitoid ini adalah larva serangga yang hidup, tinggal dan makan di dalam tubuh serangga lain atau inang sampai serangga inang tersebut mati. Hanya ada satu inang yang dibutuhkan oleh parasitoid untuk menyelesaikan perkembangan dan pertumbuhannya. Salah satu kelebihan dari pengendalian dengan parasitoid adalah parasitoid ini mampu mengendalikan hama secara spesifik dan populasinya di lapangan relatif cukup tinggi. Parasitoid merupakan agen pengendali hama yang sangat potensial yang mempunyai keunggulan dibandingkan teknik pengendalian dan musuh alami jenis lainnya. Parasitoid ini mampu menyerang inang secara spesifik dan juga berukuran kecil, jumlah populasi di lapangan lebih rendah, dan mampu menekan populasi serangga hama secara signifikan. Ada juga karakteristik dari parasitoid. Yang pertama ialah ukuran parasitoid umumnya selalu lebih kecil daripada inangnya. Parasitoid tidak memarasiti inang yang ukurannya lebih kecil daripada parasitoid tersebut. Lalu yang kedua, sebagian dari parasitoid ini bersifat monofag dan jarang sekali bersifat polidofag. Yang ketiga, parasitoid ini bersifat parasit. Yang bersifat parasit ini bukan pada fase imago, namun sebelum pada fase imago seperti fase telur dan fase larva. Jarang sekali ada parasitoid yang bersifat parasit pada fase imago. Lalu yang keempat, umumnya menyerang mangsa dengan cara menghisap cairan tubuh inang secara perlahan. Parasitoid tidak sembarangan dalam meletakkan telurnya. Parasitoid akan memilih inang terlebih dahulu agar telur yang dia letakkan akan tumbuh dengan optimal. Parasitoid akan mengecek tubuh inang terlebih dahulu dengan memastikan apakah nutrisi dari inang itu sudah cukup untuk pertumbuhan telurnya. Dan juga parasitoid ini akan memilih inang yang tubuhnya lebih besar. Contoh dari parasitoid itu yang pertama ada Anagrus optabilis dengan serangga inang lereng coklat. Anagrus optabilis ini adalah parasitoid telur yang memparasit telur lereng coklat. Yang kedua ada Leishmansia bicolor dengan serangga inangnya itu telur Safa sp. Leishmansia bicolor ini adalah parasitoid endoparasit yang memparasiti telur Safa sp. Lalu yang ketiga ada Compsommatris sp dan Expolis sp. Compsommatris sp ini merupakan parasitoid yang menempel pada tubuh inangnya yaitu Exopolis sp.